Selamat datang di video tutorial Sistem Akreditasi Institusi. Video ini akan membantu Anda dalam menggunakan aplikasi CXC sebagai user institusi. Yuk, simak baik-baik video ini. Pada panduan ini akan dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu 1. Spesifikasi teknis, 2. Tahap penggunaan. Mari kita mulai dari spesifikasi teknis. Pada tahap ini, Anda perlu memastikan peramban atau browser yang kamu gunakan untuk mengoperasikan aplikasi CXC adalah Google Chrome, Firefox, atau Safari. Rekomendasi yang disarankan yaitu dengan menggunakan Google Chrome. Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi, Anda disarankan menggunakan hardware komputer dengan spesifikasi minimal prosesor Core i5 RAM 4GB menggunakan hard disk SSD. Dan jangan lupa, pastikan agar jaringan internet yang dipakai selalu stabil. Selanjutnya, kita akan ke tahap penggunaan. Untuk mengakses aplikasi CXC, silakan buka browser dan masukkan link cxc.kemkes.go.id, lalu enter. Maka akan tampil halaman berikut ini. Setelah link aplikasi CXC berhasil diakses, silakan buat akun atau melakukan pendaftaran user pada menu berikut ini. Isilah form pendaftaran akun yang tersedia dengan benar dan lengkap. Isilah semua data yang diminta mulai dari nama institusi, nomor akta pendirian, status kepemilikan, tugas pokok, tugas terkait, alamat detail, nama PIC dari institusi, dan nomor HP PIC. Kemudian, buatlah username dan password. Lanjutkan dengan upload dokumen penetapan institusi berformat PDF. Jika form sudah terisi lengkap, klik centang di sini, lalu klik tombol Submit Pendaftaran. Dengan ini, pendaftaran akun Anda berhasil dibuat. Jika sudah submit pendaftaran akun, silakan buka email yang dicantumkan pada form untuk melakukan verifikasi akun. Apabila verifikasi akun pada email berhasil, silakan kembali pada aplikasi dan login dengan akun yang telah didaftarkan. Silakan masukkan username dan password yang telah diverifikasi, lalu klik login atau enter. Ini merupakan tampilan jika berhasil login. Pada bagian sebelah kiri, terdapat menu-menu yang tersedia pada aplikasi CXC. Anda dapat klik menu ini satu persatu jika ingin mengetahui fungsinya. Berikut alur pengajuan akreditasi pada aplikasi CXC yang perlu Anda pahami. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat tombol profile yang berfungsi untuk mengganti password akun Anda, dan tombol logout berfungsi untuk keluar dari aplikasi CXC. Mari kita lanjutkan pada langkah pertama dalam alur pengajuan akreditasi, yaitu melengkapi data institusi. Silakan klik menu Data Institusi dan klik submenu Data Institusi. Perhatikan bagian ini. Di sini, Anda diminta untuk melengkapi data yang diminta. Pada bagian ini, klik tombol pada masing-masing data. Mari kita mulai dari yang paling atas. Isilah bagian-bagian yang masih kosong. Lampirkan file yang diminta, pastikan file yang diupload berformat PDF. Jika semua sudah terisi, klik simpan. Scroll ke bawah perlahan. Jika data berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan data yang diisi tadi akan terekam pada bagian ini. Pada bagian aksi ini, dapat Anda gunakan jika ingin mengedit atau menghapus data. Kemudian, silakan kembali pada bagian data institusi utama. Lanjutkan pada data yang harus dilengkapi berikutnya. Silakan upload file yang diminta. Pastikan file Anda berformat PDF. Jika berhasil terupload, maka nama file akan terbaca seperti ini. Jika sudah selesai, klik simpan. Scroll ke bawah perlahan. Jika data berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan data yang diisi tadi akan terekam pada bagian ini. Jika Anda ingin memastikan file yang telah terupload, silakan klik pada nama file-file tersebut. Kembali pada bagian data institusi utama. Lanjutkan pada data yang harus dilengkapi berikutnya. Silakan upload file yang diminta. Pastikan file Anda berformat PDF. Jika berhasil terupload, maka nama file akan terbaca seperti ini. Jika sudah selesai, klik simpan. Scroll ke bawah perlahan. Jika data berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan data yang diisi tadi akan terekam pada bagian ini.
Jika Anda ingin memastikan file yang telah terupload, silakan klik pada nama file tersebut. Pada bagian aksi ini, dapat Anda gunakan jika ingin mengedit atau menghapus data. Kembali pada bagian data institusi utama, lanjutkan pada data yang harus dilengkapi berikutnya. Untuk mengisi status, luas tanah dan bangunan, klik tambah data. Isilah bagian yang masih kosong, berikan keterangan jika ada, lalu klik simpan. Scroll ke bawah perlahan. Jika data berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini, dan data yang diisi tadi akan terekam pada bagian ini. Pada bagian aksi ini, dapat Anda gunakan jika ingin mengedit atau menghapus data. Kembali pada bagian data institusi utama, lanjutkan pada data yang harus dilengkapi berikutnya. Pada data ini, terdapat dua cara untuk menginputnya, namun kita akan simulasikan dengan cara tambah data. Data pelatihan yang diminta adalah data dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terhitung saat pengajuan akreditasi. Pada cara ini, silakan download format Excel yang disediakan, klik pada tombol ini. Buka file yang berhasil di-download, silakan masukkan data pelatihan Anda dengan format yang sudah disediakan. Lalu simpan file tersebut. Kemudian, kembali pada aplikasi Siaksi Anda. Upload file tadi pada bagian ini. Pastikan Anda tidak mengubah format filenya. Jika berhasil terupload, klik simpan. Lampiran file akan terbaca pada bagian ini. Scroll ke bawah perlahan untuk melihat daftar pelatihan yang dicantumkan pada file sebelumnya. Pada bagian ini, Anda juga bisa mengedit dan menghapus masing-masing data pelatihan. Kembali pada bagian data institusi utama. Lanjutkan pada data yang harus dilengkapi berikutnya. Cara melengkapi data rencana pelatihan sama seperti data pelatihan yang terselenggara. Klik tambah data. Data rencana pelatihan yang diminta adalah data dalam kurun waktu 3 tahun ke depan terhitung saat pengajuan akreditasi. Silakan perhatikan cara yang ditunjukkan. Scroll ke bawah perlahan untuk melihat daftar pelatihan yang dicantumkan pada file sebelumnya. Jika subdata institusi sudah lengkap terisi, lanjutkan pengisian data SDM. Klik menu data institusi dan pilih submenu data SDM. Anda diminta mengisi dua data, yaitu pertama, data ketentuan kualifikasi SDM. Kedua, data sumber daya manusia. Mari kita mulai dari input data ketentuan kualifikasi SDM. Klik tambah data. Pilih jenis ketentuan kualifikasi yang tersedia. Masukkan judul ketentuan, kemudian upload file yang dimaksud dengan format PDF. Jika berhasil terupload, akan terbaca pada bagian ini. Jika sudah, klik simpan. Jika data berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan data yang diisi tadi akan terekam pada bagian ini. Jika Anda ingin memastikan file yang telah terupload, silakan klik ikon biru. Kemudian, pada bagian aksi ini, dapat Anda gunakan jika ingin mengedit atau menghapus data. Berikutnya, kita akan input data sumber daya manusia. Terdapat dua cara untuk menginputnya, namun kita akan simulasikan dengan cara tambah data saja. Isilah semua data yang diminta dengan lengkap. Upload juga file yang diminta dengan format PDF. Jika sudah, klik simpan. Jika berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Data yang sudah diinput tadi akan terbaca pada bagian ini. Kemudian, Anda juga dapat melengkapi data lainnya seperti riwayat jabatan, riwayat pelatihan, pengalaman mengajar dan bekerja. Kemudian, pada tabel aksi terdapat tombol detail untuk review data, edit untuk ubah isian data, dan hapus untuk menghapus data tersebut. Jika subdata SDM sudah lengkap terisi, lanjutkan pengisian data sarana. Klik menu data institusi dan pilih submenu data sarana. Cara pengisiannya, klik tambah data. Isilah data yang diminta dengan benar. Jika sudah, klik simpan. Jika data berhasil disimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Pada bagian ini akan terlihat data yang sudah diinputkan. Karena banyak yang belum terisi, silakan klik edit pada tabel aksi.
lengkapi data ruangan yang diminta dengan benar. Jika sudah dilengkapi, klik simpan. Dan notifikasi pembaruan data akan muncul kembali. Dan data ruangan yang tadi diinput akan terbaca pada bagian ini. Langkah berikutnya yaitu mengajukan surat permohonan. Caranya, klik menu surat permohonan, lalu klik tambah data. Perhatikan syarat ketentuan surat permohonan pada bagian ini. Silakan download format surat yang sudah ditentukan. Buka dan lengkapi surat permohonan sesuai dengan data institusi Anda. Jangan lupa simpan file surat permohonan tersebut dalam format PDF. Silakan kembali pada aplikasi Siaksi, lalu lengkapi bagian ini. Pilih status Publish jika Anda sudah yakin untuk mengajukan permohonan akreditasi, lalu klik Simpan. Jika berhasil tersimpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian, pada bagian ini Anda dapat melihat status surat permohonan akreditasi Anda, yaitu terkirim dan menunggu disetujui. Jika permohonan Anda belum disetujui, maka ketika akan melakukan pengajuan akan muncul notifikasi seperti ini. Jika Anda sudah sampai pada langkah ini, maka tahap permohonan telah selesai dilakukan. Silakan menunggu surat permohonan Anda disetujui oleh tim sekretariat. Periksa aplikasi secara berkala untuk mengetahui informasi yang diupdate dari tim sekretariat. Apabila surat permohonan telah disetujui oleh tim sekretariat, maka status surat akan berubah menjadi surat persetujuan diterbitkan. Selanjutnya, silakan mulai pengajuan akreditasi seperti yang akan dicontohkan berikut ini. Untuk memulai pengajuan, silakan klik menu Pengajuan. Pada bagian ini, Anda diminta untuk melengkapi syarat pengajuan akreditasi. Syarat pengajuan akreditasi terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur organisasi dan kepemimpinan, unsur kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan, unsur manajemen mutu, unsur manajemen SDM, unsur manajemen pelayanan, unsur hasil kinerja utama, unsur manajemen sumber daya, hingga unsur manajemen pengetahuan dan inovasi. Sebelum mulai pengajuan, silakan baca dan siapkan dokumen pendukung dari unsur-unsur yang diminta. Untuk memulainya, silakan klik Mulai Pengajuan. Perhatikan bagian ini. Pada kolom status pengerjaan keterangannya semua data belum diisi. Untuk itu, Anda diminta untuk memasukkan data pada setiap unsur. Mari kita isi mulai dari yang paling pertama, yaitu input organisasi dan kepemimpinan. Anda hanya perlu klik tombol biru ini saja. Berikut tampilan layar untuk input data pada unsur organisasi dan kepemimpinan. Scroll ke bawah perlahan dan perhatikan bagian ini. Pada unsur ini, Anda diminta untuk mengisi 3 sub-unsur data. Kita akan mulai dari yang paling atas. Cara mengisinya, silakan klik tombol biru, Input Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan. Berikut tampilan layarnya. Scroll ke bawah perlahan, perhatikan tabel yang ada pada layar. Jika sudah ada tombol warna hijau seperti ini, maka file yang diminta sudah diupload sebelumnya pada menu data institusi. Anda dapat melihat file yang sudah diupload tersebut dengan klik tombol hijau seperti ini, lalu akan diarahkan pada tampilan file yang dimaksud. Anda hanya perlu melengkapi data yang masih kosong seperti ini. Perhatikan hasil input untuk mengetahui file apa yang perlu Anda upload. Cara melengkapi datanya cukup dengan klik Choose File, cari lokasi file Anda berada, dan double-klik pada file tersebut. Nama file akan terbaca pada bagian ini. Selanjutnya, klik Simpan Hasil Input agar data yang sudah diupload tersimpan pada aplikasi. Jika data sub-unsur berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan status pengerjaan pada sub-unsur kelembagaan penyelenggara pelatihan telah berubah menjadi sudah diisi. Jika terdapat kekeliruan input data, Anda masih bisa edit isian file sebelumnya dengan cara klik tombol ini. Ulangi pengisian data sub-unsur berikutnya seperti yang sudah dicontohkan. Lengkapi semua data yang diminta pada setiap sub-unsur. Dan jangan lupa, klik simpan hasil input. Untuk mempersingkat durasi video, bagian ini hanya dicontohkan pengisian satu sub-unsur saja. Simaklah video ini untuk menginput unsur dan sub-unsur selanjutnya.
Jika pengajuan sudah berhasil terkirim, semua data yang telah diinput akan terbaca pada menu verifikasi. Perhatikan status pengajuan, periksa aplikasi secara berkala untuk mengetahui jadwal visitasi dan asesor penilai. Saat pelaksanaan visitasi, asesor akan menilai kesesuaian dan penerapan dokumen sistem manajemen mutu di institusi terkait. Di hari terakhir visitasi, kepala institusi dan asesor akan menandatangani berita acara visitasi. Jika ada perbaikan atau penambahan dokumen akreditasi, maka institusi diberikan waktu untuk mengirimkan dokumen tersebut sesuai berita acara dan rekomendasi hasil visitasi dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak selesainya visitasi. Hasil penilaian akreditasi institusi dari tim asesor dibahas dalam rapat penilaian akhir akreditasi. SK dan sertifikat penetapan status akreditasi akan diterbitkan maksimal 1 bulan setelah visitasi. Setelah mendapatkan status akreditasi, sebelum melaksanakan pelatihan, Anda diminta melengkapi data pelatih pada fitur verifikator pelatih. Setelah Anda mengklik fitur verifikator pelatih, Anda akan diarahkan pada halaman verifikator pelatih. Pertama, pilih SDM yang akan diverifikasi. Selanjutnya, pilih nama pelatihan. Anda juga bisa melihat list pelatihan yang telah Anda daftarkan dengan mengklik tombol hijau Cek Master Pelatihan. Selanjutnya, mengisi riwayat pelatihan. Setelah semua data dilengkapi, klik Simpan. Data yang sudah tersimpan akan ditampilkan di bagian bawah. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi oleh admin penilai dari pusat. Selalu pantau perkembangan status. Apabila sudah diverifikasi, maka Anda bisa melakukan registrasi pelatihan dengan fasilitator atau pelatih yang sudah didaftarkan. Demikianlah cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akreditasi Institusi atau SIAKSI pada peran sebagai user institusi. Semoga video ini dapat membantu Anda. Sampai jumpa!